Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa melewatinya sampai hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa menuntaskan kewajiban ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan baik. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ramadan hampir meninggalkan kita. Tidak terasa kita sudah mendekati hari-hari akhir di bulan Ramadan. Ibarat sekolah, Ramadan adalah sekolah yang istimewa, di mana kita dididik, dilatih, dibina agar kita menjadi insan yang muttaqin, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik berupa sholat 5 waktu di masjid, kemudian sholat malam dan sholat duha, sedekah, membaca Al-Quran, serta membantu orang tua, kita lakukan secara rutin di bulan Ramadan. Karena itu, anak-anaknya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah agar amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi amalan yang bisa kita lakukan di hari-hari yang biasa. Ada beberapa kiat, beberapa hal yang harus kita lakukan sehingga amalan-amalan yang Pak Farid sebut tadi bisa terus terpelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita menguatkan niat kita. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung kepada niatnya. Kita kuatkan niat kita agar amalan-amalan yang kita lakukan ketika pas bulan Ramadan bisa terus berjalan di hari-hari biasa. Sambil kita ikhlaskan niat kita, karena amalan yang tidak ikhlas itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus menjaga keikhlasan niat itu. Yang kedua, kita rancang target dan agendanya. Sholat 5 waktu di masjid, kemudian sholat sunnah. Kalau sholat raweh kita ganti dengan sholat malam, kemudian sholat duha, membaca Al-Quran, sedekah, dan membantu orang tua, kita agendakan untuk bisa terpelihara. Kita usahakan sholat 5 waktu di masjid. Kita usahakan membaca Al-Quran setiap hari 1 halaman atau 1 lembar. Ya. Setelah kita bisa memeliharanya, bisa terus continue, bisa terus menerus melakukannya, maka kemudian kita tambah 2 halaman. Kita bisa continue lagi, kita tambah 3 halaman. Sehingga kita menjadi orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Begitu juga dengan sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Kita niatkan dengan kuat, kita kuatkan niat kita, ya, sehingga agenda-agenda yang kita lakukan tadi itu, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa terpelihara sampai setelah Ramadan. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa menguatkan hati. Sabda Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tsabbit qalbi, kuatkan hatiku, ya, ala dinik, di atas agamamu. Apa-apa yang kita lakukan ibadah tadi, ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita lakukan di hari-hari yang biasa, yang sudah kita agendakan, kita terpelihara terus. Sehingga
agenda itu bisa berjalan dengan baik. Kalau iman kita pas dalam kondisi turun, maka doa tadi akan menguatkan kita ya dengan niat yang awal, pada niat yang awal, sehingga bisa menjaga keistiqomahan kita. Itulah anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal kiat untuk memelihara ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita lakukan di hari-hari yang biasa. Yang pertama adalah kuatkan niat kita. Yang kedua, rencanakan dan agendakan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan itu di hari-hari yang biasa. Yang ketiga, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Demikian yang disampaikan oleh Pak Farid, semoga bisa dilakukan, semoga bisa dilaksanakan, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus senantiasa rajin beribadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.